Yang terakhir, Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau nilai-nilai klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius seperti itu, termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak. Jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang membuat itu menjadi indoktrinisasi, mendoktrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi nggak suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi bahwa umat wasata litakunu syuhada lannas wa yakuna rasul alaikum syahida itu menjadi penting. Jadi poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kayak apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah media sosial seperti ini. Saudara-saudara yang saya cintai, saya bahkan itu tadi adalah Maman Imanul Haq, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saat melakukan rapat bersama dengan Menteri Agama, yang diantaranya tadi adalah membahas tentang fenomena yang sedang viral terkait dengan Gus Miftah ya. Tadi disebutkan tentang adanya dai yang menghina atau merendahkan penjual es teh. Tentu saja objeknya adalah Miftah. Dan tentang sertifikasi dai sebenarnya kan sudah dibahas sejak setidaknya 5 tahunan yang lalu lah, yang sampai hari ini belum clear juga, belum deal juga, belum ada keputusan yang jelas. Ini semenjak awal Presiden Jokowi di periodenya yang kedua ya, gencar banyak pihak menyuarakan agar para dai yang biasanya berceramah di panggung-panggung, di mimbar-mimbar Jumat itu disertifikasi. Dan saya termasuk yang sepakat, karena dengan sertifikasi dai itu kemudian ada jaminan keselamatan yang ada pada umat gitu. Ibarat kita mau mengkonsumsi makanan, ada sertifikasi halal. Jadi makanan yang kita konsumsi dijamin kualitasnya bagus, halal. Begitu juga ini. Kalau makanan adalah keselamatan zahir, keselamatan fisik kita setelah mengkonsumsinya, maka ilmu agama adalah konsumsi batin, konsumsi akhirat. Kalau kita yakin bahwa penceramahnya sudah lolos sertifikasi, para pendengarnya, masyarakat, jamaah itu menjadi tidak khawatir apakah dai-nya sudah lolos sertifikasi apa enggak, ibarat makanan sehat apa enggak, bergizi apa enggak, bervitamin apa enggak, kan begitu. Jangan-jangan benar seperti Pak Maman tadi, jangan-jangan hanya modal kelucuan saja, tapi sementara tidak ada gizinya sama sekali, tidak ada vitaminnya sama sekali. Jadi saya sepakat kalau hari ini tentang sertifikasi dai itu ditekankan kembali, dibahas kembali, kalau perlu dijadikan semacam peraturan atau apalah namanya, agar itu menjadi pedoman bagi kita semuanya, pedoman bagi Kementerian Agama, pedoman bagi masyarakat, sehingga ketika mengundang penceramah jelas, oh ini dai ini sudah lolos verifikasi, sudah punya sertifikasi yang aman, baik aman secara keilmuan maupun kebangsaan. Nah, seperti kemarin kasusnya Miftah yang merendahkan penjual es teh, saya kira akarnya kan juga di situ.
Jadi sertifikasi ini kan menjamin keamanan dai, menjamin kualitas dai bahwa dia memang menguasai ilmu agama. Satu ya di antaranya nih, dia menguasai ilmu agama sehingga layak kemudian dilepas membuka praktek tentang ilmu agama. Ya prakteknya yang memberikan ceramah di panggung-panggung. Yang kedua adalah walaupun dia lolos secara keilmuan, dia memang belajar disiplin tentang ilmu agama, baik formal maupun non formal ya, baik di pondok pesantren saja ataupun di lembaga perguruan tinggi Islam gitu ya, setidaknya dia memang menguasai ilmu agama. Tetapi selain itu dia juga harus lolos tes wawasan kebangsaan. Mengapa demikian? Karena banyak kasus dia menguasai ilmu agama, belajar sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, sampai ke Arab Saudi. Tetapi pulang ke tanah air mengajarkan bohong, mengajarkan kofar kafir. Katanya merah putih benderanya orang kafir. Indonesia Raya katanya lagunya kebangsaan orang kafir. Nah, ini kan parah. Walaupun dia lolos secara teks sertifikasi dia memang belajar ilmu agama, tapi secara kebangsaan, wawasan kebangsaannya tidak lolos yang gini. Ini berbahaya. Dai-dai model begini kalau dilepas liarkan ya semakin banyak generasi-generasi intoleran, generasi-generasi berpaham radikal yang bisa pada ujungnya melahirkan para teroris. Kan begitu urutannya. Nah, ini sama juga dengan kalau kita ibaratkan adalah pemberian sertifikasi dokter, kan begitu. Dokter akan mengobati penyakit fisik, gitu ya, penyakit jasad. Itu saja sebelum dilepas praktek membuka pengobatan, membuka rumah sakit, menjadi dokter, itu pun harus disertifikasi, kan, harus lolos sertifikasi, harus punya jasa dokter dan diberikan sertifikat menjadi dokter, lulus. Bayangin kalau dokter tanpa sertifikasi, tiba-tiba hanya berbaju dokter gitu ya. Pakai jubah putih gitu, gagah ganteng, kemudian praktek di rumah sakit atau membuka klinik. Bayangin coba. Lah ya, asal nyuntik. Ngimpus asal ngimpus lah. Bubar pasar mbok. Lah ya, ternyata gampang ngimpus ya. Tapi apakah semudah itu? Tentu tidak, kan ada teorinya. Mana urat-urat yang boleh disuntik, yang diimpus, mana yang tidak boleh. Lalu kalau asal nyuntik ya ewes-ewes ya. Yang harusnya orang berobat ke rumah sakit ingin sembuh, malah jadi KO ya. Mari ya, orang mari urip. Mari urip alias matian begitu. Ini analogi saja lah biar mudah dipahami. Begitu juga ilmu agama. Jangan dianggap gampang. Tidak bisa mengajar ilmu agama hanya bermodal membaca buku-buku agama saja. Nggak bisa bro. Kalau hanya bermodal baca-baca buku agama, setebal apapun, yang terjadi ya seperti yang sudah-sudah. Tiba-tiba kofar kafir karena memahami ayat, memahami hadis dari kepalanya sendiri. Lah iya, wong hadis mengatakan bahwa akan datang suatu zaman apabila umat menjauh dari ulama wal fuqaha, tiba-tiba ditambah menjauh dari Habib. Itu kan menafsiri hadis atas dasar otaknya sendiri. Nah ya, Nabi tidak pernah mengatakan begitu, tiba-tiba ditambah. Siapapun yang menjauh dari Habib, rezekinya tidak akan barokah. Itu kalau bukan karena ego, nafsu karena ingin bela Habib, kan tidak mungkin. Teksnya kan tidak ada begitu. Teksnya adalah bahwa barang siapa yang menjauh dari ulama wal fuqaha, ahli agama, maka diancam rezekinya tidak barokah. Dia nggak ada teks Habib atau penafsiran ulama disamakan dengan Habib dari mana? Oh Habib yang goblok bilang-bilang ngaji orang masa kita pang tengen mulang. Ya akhirnya isinya murid-muridnya minggawa di pedang tok isinya ya lah itu ya jadi bahaya. Nah inilah perlunya sertifikasi dai.
Jadi agar penting untuk menjamin umat agar selamat dari dai-dai yang tidak bermutu atau bahkan dai-dai yang sesat menyesatkan. Samalah untuk menjamin keamanan publik, keamanan umat. Tidak hanya makanan saja yang harus dijamin kesehatannya, ilmu agama juga harus dijamin, wajib hukumnya. Wajib karena urusannya dengan akhirat. Kayak dai nggak ngerti agama ya, belajar hanya dari buku, tiba-tiba ceramah di atas mimbar nyala-nyalain kiai gede, kofar, kafir, bid'ah, musyrik, lalu diberenggolang, pokoknya gue modal jenggot tok karo dengan. Ini awalnya dulu muncul sertifikasi dai kan karena dulu banyak dai yang model beginian sekitar 5 tahunan yang lalu. Ada fenomena Nur Sugik itu. Orang tidak pernah belajar agama, tidak pernah sekolah, tiba-tiba diundangi ceramah ke sana kemari, ya isinya jancak jancuk. Ya kayak Mas Miftah ini, kita telusur nggak tahu dulu mondoknya di mana, ngajinya ke siapa, tiba-tiba berceramah dengan tarif yang cukup aduhai, hanya modal kata-kata mutiara saja. Ya akhirnya keluar gobloknya gitu loh. Ya kalau dia paham tentang ilmu tasawuf betulan, ilmu akhlak, cukup, tidak mungkin akan ceramah dengan keluar dengan ungkapan kasar, jorok, tidak sopan seperti itu yang ditujukan kepada orang miskin yang sedang berjualan yang tidak salah apa-apa. Gitu. Kalau ngomong goblok terhadap memang yang pas dikatakan goblok mungkin masih bisa diampuni gitu. Bahwa ini orang lagi jualan mencari rezeki halal, kok digoblok-goblokin orang miskin? Gimana ajaran Nabi itu kita agar mengasihi, menyayangi orang miskin? Karena Nabi mencintai orang-orang miskin, bukan digoblok-goblokin. Begitu. Ya, jadi poinnya itu sepakatlah segera direalisasikan sertifikasi dai dengan tujuan untuk menjamin keamanan publik, menjamin keamanan umat dari dai-dai yang sesat menyesatkan, dari dai-dai yang asal buka praktek, tidak punya referensi ke ilmu keagamaan yang jelas, artis tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar agama, tidak punya ijazah agama, tiba-tiba jadi mubalik miter-miterannya gara-gara keartisannya. Ini sesat menyesatkan nanti. Karena tidak pernah belajar agama. Ibarat dokter hanya baca buku-buku kesehatan, tiba-tiba buka praktek. Nambah nih wong ya orang mari. Malah mari urip medodong malah hirego. Nah, termasuk juga tadi agar aman dari ajaran-ajaran agama yang disimpangkan menjadi ajaran-ajaran radikal yang bisa berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.